Tiger. Kita punya bintang tamu lainnya. Ini adik dan kakaknya juga cantik banget. Jadi penasaran kira-kira Aku ngefans banget sama kakaknya Marcella Zalianty. sama adiknya pun aku ngefans. Aku penasaran cantiknya sampai dengan sekarang tuh pakai apa sih? Pakai skincare atau formalin sih? Oh gitu. Kita juga berdua cantik loh. Cakep, ini cakep, ini cakep. Saya nggak pakai apa-apa. Cakep. Aku tuh ganteng. Iya, ganteng. Oh, lu pada kagak ngerti ya. Iya dong. Mukanya, Laki. hidungnya. Luar biasa. Oke, kita akan hadirkan adik dan juga kakak yang sama-sama berprestasi di pagi-pagi ambiar, Marcella Zalianty dan Olivia Zalianty. Silakan. Idola aku nih luar biasa. Ini acting-actingnya nih. Marcella dan juga Olivia Pagi kalau Zalianty ngeliat selamat pagi. bintang tamu pakai pink tuh, aduh cerah Ini bukan banget. edisi Valentine. Bukan edisi bukan ya, belum ya, bukan. tujuh ya. Enggak bagus banget. Marcella Zalianty, Olivia Zalianty, kami semua mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Soalnya kita Terima tuh kasih pengen juga Kak udah Marcella diundang. Zalianty itu dari tahun berapa Kak Karen? 1997. Kita masih baru ya. Kita itu masih main basket main basket kita. Ini satu sekolah dari SMP. Satu sahabatan dulu di sekolah. Oh, satu geng basket. angkatan. Basket. Abas. Cheerleaders juga, basket juga. aku sih nggak kenal jadi karena aku mami masih kecil sahabatan. Oh, sahabatan ya. Ini pasti adik kelasnya takut sama Ola Ramlan pasti. Oh, pasti suka. Tanya dong. Galak gimana banget ya. Ini ada kelas. Ada kelas. Kalau ada kelas ya apa? silakan ngobrol di belakangnya. Kita mau kasih lihat ini dia kakak beradik yang saling support satu sama lain, Marcella dan juga Olivia Zalianty. Kakak beradik sama-sama berprestasi. Oh, ini lagi ngomongin perawatan nih kayaknya mata nih ya. Oke, Marcella sama Olivia itu beda berapa tahun sih? 1,5. Oh sedikit ya. Gak beda jauh. Kalau aku 5 tahun sama mereka. Nggak ada yang nanya. Aku lebih paling tua aku lah pasti ya. Oh iya. Ya. Cuman 1 tahun setengah. 1 tahun setengah nggak kelihatan ya? Enggak, Jadi kelihatannya aku jauh lebih tua. aku nggak bilang begitu sih. Dewasa. Dewasa. Tapi yang terjun duluan ke dunia acting itu kan Marcella Zalianty ya. Iya. Dari Olivia Zalianty ketika ngeliat sang kakak terjun dan juga acting itu keinginan langsung ada dari diri sendiri atau diajakin sama kakak atau dari mama ngajakin kamu juga acting dong. Dia pedagang, sebenarnya nggak suka acting. Dagang, jiwanya dagang. Jiwanya bisnis. Karena dibayar mahal ya udah mau deh. Gitu. Dia. Ketika pertama kali ngelihat Marcella Zalianty di layar televisi, pikiran seorang Olivia itu apa? Aku juga pengen atau gimana? Enggak sih, aku mendukung aja. Maksudnya ya proud pasti, karena setiap orang pasti kalau kita pergi, minta-minta foto gitu kan. Tapi pada saat itu aku tuh lebih sibuk dengan aktivitas ekstrakurikuler, terus sekolah, terus mau sekolah di luar negeri, olahraga. Pokoknya lebih ke aktivitas olahraga gitu ya, yang aktif banget, diving apa segala pokoknya kemana-mana. Gitu, nah jadi sama mama diajak-ajakin tuh main-main FTV ya, zaman dulu apa, SMS serial miniseri. Oh, oke. Zaman dulu yang 4 episode, 1 episode, pokoknya selalu jadi adiknya kakak atau anaknya mama aja. Jadi spesial gitu. Perannya udah. Jadi kalau dia lagi buku adik, kayak mama tuh kayak ngederek-derek aku gitu. Ini aku juga punya anak ini loh lagi, kalau anak perempuan lagi, jadi misalnya anaknya 2. Jadi aku diajak aja. Soalnya dia tomboy banget. Iya dulu, jadi misalnya punya anak itu perlu adiknya, terus mama aku pasti berusaha membawa-bawa aku nih adiknya nih, ada adiknya. Tolong masukin anak saya, tolong masukin anak saya gitu ya. Gitu, habis itu kan aku mau sekolah pada saat itu ke China kan. Nah kemudian pada saat itu ada SARS, penyakit SARS itu yang semua orang nggak boleh berangkat. Nasars. Beda. Bukan dong. Asar lagi nggak masuk lagi. Nah kemudian, kemudian waktu itu lagi kebetulan ada audisi untuk Ada Apa Dengan Cinta versi serial TV. Nah terus katanya dengar-dengar tuh mereka udah audisi satu Indonesia tuh nggak ada yang pas untuk jadi pemain basket itu. Terus dia telepon lah casting directornya waktu film AADC, katanya produsernya. Waktu lo casting AADC tuh siapa aja tuh yang kandidatnya gitu. Nah terus waktu itu bilang ada sih Olivia, cuman dia kan mau sekolah ke Cina nggak mau, nah kakak lah ditelepon. Katanya adik kamu jago main basket gitu. Emang jago beneran kan? Ya kita berdua. Ini saksinya tim basket. Bukan saksi ya, gue juga bisa main basket? Gue juga jago. Oh iya? Gue juga jago. Nah kemudian ya udah diminta ikut audisi juga, dan kebetulan pas lagi nggak boleh sekolah di China kan. Ya udah akhirnya kepilih jadi Carmen, pemain basket beneran kan. Jadi kayak hampir nggak acting lah gitu. Oke. Ya udah terus kakak, bagian kakak deh sama mama yang deal-dealan apa. Pokoknya aku cuman main. Sebenarnya serial TV cuman sekali itu aja sih. Udah gitu. Oke, akhirnya disitulah pintu
rezeki mulai terbuka. Iya. Oke, menurut Marcella Zalianty, acting Olivia Zalianty seperti apa? Gue tahu nih dari dulu bully-bulian masalahnya. Gimana ya? Ya kebetulan gini, Olive yang pasti actingnya natural. Dan karena kebetulan dia dapat peran yang sebetulnya nggak jauh dari dia. Oke. Tapi sebenarnya she can act. Gitu. Maksudnya bakat dari mama tuh sebenarnya turun juga. Hanya memang Olive tuh karena Olive kuat banget dan seringnya dapat karakter yang nggak jauh dari dia, jadi mainnya ya di sekitar, maksudnya dekat dengan karakter dia. Tapi dia sendiri juga rasanya kepada dunia seni peran menurut aku seneng aja, tapi passionnya tidak terlalu besar. Tapi dia justru lebih besar tuh di pentas di teater. Jadi membaca puisi, di pertunjukan-pertunjukan teater kayaknya dia lebih merasa punya tantangan Lebih gitu. real. Dia lebih seneng di situ. Oke, berbicara real kehidupan nyata, ini juga yang Nyata. terjadi dalam kehidupan nyata mereka berdua. Kita punya sebuah artikel. Marcella Zalianty akui sering menitipkan sang anak ke Olivia Zalianty di awal pernikahan. Ungkap sering beda pendapat soal cara didik. Gimana tuh Kak? Dititipin. Sebenarnya aku kayaknya jarang loh nitipin ini informasi Nitipin aja. Ayo. Mungkin kalau pas Ayo kayak dong, ada berantem. syuting gitu ya. Tapi memang nggak terlalu sering sih, termasuk nggak terlalu sering karena Biar seru. aku nggak terlalu percaya sama dia nih kalau nitipin Kenapa nggak anak. percaya sama Olive? Karena dia pada saat itu, ini kan belum jadi ibu ya. Iya. Pada saat itu dia kan agak-agak crazy. Kayak Masih aja ya kalian berdua ternyata dari kecil sekarang. kalau anak tuh gini, kalau anak ngapain dilesin berenang, lempar aja ke kolam renang gitu loh. Jadi inget ekstrim-ekstrim gitu kan. Terus kalau aku kan Suka orangnya, ditipin. aku orangnya tuh yang sangat, aku tuh agak hygienic freak. Kan? Hygienic freak gitu ya. Lantas? Yang semua tuh terjaga rapi, yang very detail, yang agak OCD gitu. Karena kalau dia cuek banget. Oke. Jadi aku agak tegang kalau nitipin anak ke Olive sebenarnya. Oke. Kecuali mungkin saat itu terpaksa banget dan mungkin ada mamah di rumah. Pemilihan Olive? Enggak. Jadi gini, dia suka nggak sadar aja. Memang waktu itu bukan nitipin secara khusus ke aku. Jadi bukan, misalnya dia ada orang di rumah, tapi pasti harus ada salah satu anggota keluarga. Oh yang- iya, maksudnya Tapi kemudian dengerin dulu nih, kalau kita lagi Ya, pergi saya dengerin nih. kok. Iya gila deh. Kita dengerin. Kalau dengerin. Iya. Gimana? Pas. Hei. Komisi 9, hei. Oh iya. Ya papi, tolong papi jaga wibawa ya. Kalau kita lagi ke Singapura, Bali gitu ya misalnya, pernah ke Bali nih, terus dia ada agenda apa ya, misal mau ke dokter atau mau beli apa cepet-cepet, terus anaknya kan main di pantai, ya minta temenin sama aku. Anaknya tuh main di pantai culun banget, dulu di pinggir-pinggir doang. Kayak yang takut gitu kan, ibunya kan takut pantai, Iya. takut laut maksudnya ya, sukanya main di pantai berjemur gitu, jadi bukan anak laut. Jadi main culun banget sama aku dong, aku bawa gendong langsung berenang-berenang di ombak, jadi kenal ombak kan, terus jadi suka. Pas ibunya balik kayak 3 jam gitu loh, kok udah berani gitu. Nah itu kan berarti manfaat positif dong. Tapi dia nggak tahu proses 3 jam itu sempet aku tinggal. Aku waktu itu kebelet pipis apa, terus aku lari ke restoran apa, terus aku dari atas gitu kan kayak ada view-nya langsung banget. Jadi Ibunya sambil kaget. ngeliatin gitu, terus sebenarnya nyempet aku tinggal sebentar, itu Baru agak tahu bahaya. sekarang? Itu agak bahaya sih. Baru tahu sekarang atau sudah tahu Baru sebelumnya? tahu sekarang nih. Mau anak menyampaikan cerita. apa untuk adik silakan. Oke. Baik Marcella dan juga Olive, kali ini kita akan mengajak mereka untuk sama-sama bermain dengerin dan jangan protes. Let's go, kita masuk ke depan. Kadang masih lucu banget ya nih ada cerita si Olive itu dulu tuh kan dia Marcella, kurus you're banget. Dia kurus banget. Olivia here. Oke. Marcella. Dia tuh minum susu 8 gelas sehari karena dia ngerasa supaya badannya bagus. Nggak Kayak tinggi, ngalahin dia tingginya. Aku belum. Dia minum air kan harus 8 gelas sehari. Dia minum susu 8 gelas. Jadi dia gede banget. Sebentar, Uya mau kemana? Ayo mau kemana? Mau kemana? Kemana? Nggak boleh tunggu dulu. Tungguin dulu. Nggak boleh. Kebelet. Oh ya kebelet. Oh iya. Ada rapat lah, nggak apa-apa ya. Jadi apa cerita? Oke baik, dengerin dan jangan protes. Masing-masing akan mengungkapkan isi hati satu sama lain apa yang pernah terjadi, tapi untuk saudarinya tidak boleh protes apa yang diungkapkan oleh saudari yang satu lagi. Silakan kita mulai dari sang kakak Marcella Zalianty. Dibaca? Dengerin dan jangan protes. Lu sebenarnya nggak tahu kalau gue pernah. Terusin Kak. Kenapa? Kenapa coba Sa? Pernah apa ya? Yang di belakang Olive. Lu sebenarnya nggak tahu kalau gue pernah
Aduh, nggak tahu. Pernah melakukan sesuatu di belakang aku gitu. Yang dia nggak tahu. Iya, I know. Tapi apa ya? Semuanya Dan solo nggak pernah deh. Dia cocok tambahan jadi host kayaknya. Apa ya? Nggak tahu deh, lupa nih. Tunggu. Nggak bisa inget. Ayo, Sel, mungkin pernah punya pacaran sama siapa dulu kali yang Olive nggak tahu. Pernah gebetin mungkin. Dengerin siapa, jangan nyapain. protes. Lo sebenarnya nggak tahu kalau gue pernah. Berarti kan yang related to her nih. Ya. Misalnya ngerusakin barangnya dia. Betul. Nah, iya. Mungkin pakai tas dia yang dia sayang banget nih, kita suka tuker-tuker Iya. pinjem, terus gue taruh-taruh di bawah gitu Ya, kan. pernah apa? Pernah. Oh, pernah. Oh, oke. Ya itu, oke. Olive silakan bergantian. Kesel nggak, Liv? Oh, pasti dia suka cerewet banget. Pertanyaan dari Marcella untuk Olivia. Dengerin dan jangan protes ya. Gue sebenarnya suka kesel kalau lu gitu bau. Sendawa. Atau lempar-lempar terus suruh ganti baju pas datang ke Jadi rumah. masalah ini CCS, cantik-cantik sendawa. Itu dulu kayak masih kecil deh, dia memorinya nempel ya? stuck in there. Oke. Stuck in the 10 years back. Unpolite tahu itu nggak sopan. Aku bilang waktu kecil itu kan nggak sopan gitu kan, diajarin dong kita. Terus dia tetap aja sengaja Oke, berikutnya Marcella Zaliandi. Bener. Lucu ya. Lucu. Dengerin dan jangan protes, gue nggak suka kalau lo Yang kecil. Gue tuh gak suka banget kalau lo apa? berisik aja. Berisik. Jangan berisik berarti. Berisik apa sih Olive itu? Berisik banget sih. Gak tahu, Mei. Nah, sebenarnya kalau gue agak zen kan, sebenarnya yang Oh, zen. tenang Oke, gitu. tenang. Aku juga Zen. Ini berisik banget. Enggak, kebalik. Aku juga Enggak, sih enggak. katanya. Enggak, kalau dia tenang, Ya. tapi berisik. Cerewet. Hidupnya tuh berisik. Hidupnya itu berisik, tau kan? Maksudnya kejadian, aktivitasnya, termasuk lagu-lagu yang dia dengerin tuh berisik menurut aku. Kalau aku berisik, aktivitas apa? Dia Berisik. mulutnya yang berisik. Berisik tapi nggak pernah pakai lagu. Jadi di mobil kok nggak ada radio, di rumah tuh segala pokoknya. Terus dia selalu mengulang-ulang hal yang sudah terjadi. Kayak misalnya udah terjadi, kita nggak bisa repeat kan. Oke. Coba ini ya, Tau gitu, coba tau itu gitu, ya. gitu. Tahu gitu kita ini loh. It happens. Yang paling hebat tuh mama kalian ya, tahan dengan keberisikan kalian ya. Saya juga. Oke, next, Kak. Betul sekali. Oke. Dengerin dan jangan protes. Waduh, Wih, udah mulai berisik nih. Gue pernah bohong soal banyak kalau Olive mah. bohong apa ya? Aku selalu bohong tapi udah pernah dibilangin sih sebenarnya. Salah satunya. Apa ya? Ya nggak tahu. Kita selalu Soal yang terbuka. freak ya. Ganti Sering baju. Karena sering dia naruhin anak. upil di tangan dia kalau dia lagi tidur. Kan kalau lagi bangun marah-marah. Kalau lagi bangun kan marah-marah kan. Jadi biarin aja, terus marah-marah itu ganas banget dia. Aku bisa dipukul pakai remote, ditabok Oh, gitu. ya? Nah, jadi aku taruhnya pas dia lagi tidur. Lempar. gitu. Oh wah, oke. Lumayan ganas ya, ini kakak beradik ya. Dengerin dan jangan protes, jujur. Ini maksudnya gimana? Jujur. Jujur kalau apa gitu. Tambahin kakak tambahin lagi. Jujur kakak ngapain nggak suka kayak atau apa? Jujur. Dengerin jangan protes. Jujur. Kalau misalnya Olive Jujur suka belajar. aku kesel banget sama kamu. Jujur apa ya? Bingung Apa ya. jujurnya? Yaudah next ada lagi. Jujur sukanya Ada lagi? makan orange. Dengerin dan jangan protes. Lu sebenarnya nggak tahu kalau gue pernah. Ah, itu pernah ya? Udah, itu udah selesai berarti itu yang Yaudah dengerin dan jangan protes. Gue mau jujur. Oke. Kalau sebenarnya aku suka ngambil duit kamu dari dompet diem-diem. Uang-uang Jangan kecil. protes, nggak boleh. Dan protes. Jangan Bayar protes. parkir. Zaman dulu kan Protes, belum yang ada jadi. e-tol, belum ada apa. Yaudah ambil aja. Kalau zaman sekarang imaninya yang diambil. Tapi ini kejujuran di antara mereka berdua kayaknya kalau kita lihat ya, kalau pusing memberikan jawaban yang artinya mereka punya keterbukaan satu sama lain. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi update. Oke.